Kalau misalnya kondisi, kompos yang kita dapatkan, persis seperti ini, ya masih agak agak lembab, agak basah ya. Nah ini nanti coba kita akan keringkan terlebih dahulu ya, tidak usah lama-lama ya, paling, sehari ini kalau cahaya matahari bagus, kita coba, kering anginkan selama 1 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Jody, channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah, dan seputar informasi pertanian. Oke pemirsa, hari ini hari libur ya, hari Kamis tapi harinya, libur. Kebetulan hari ini tanggal merah, dan Jumat besok kayaknya libur lagi deh. Iya, selama hari libur ini, kita punya kesempatan banyak untuk, apa namanya ya, garap-garap, beres-beres lah, beres-beres kebun. Nah, kebetulan hari ini, saya ingin, melakukan repotting. Jadi kemarin saya dapat dari teman kantor, saya dikasih tanaman cabai hias yang warnanya ungu itu ya, terbengkalai di rumahnya. Nah, ini terus kalau mau nih dibawa pulang, saya bawa pulang. Tapi, kondisinya seperti ini pemirsa nih, ya, jadi parah banget ya kondisinya, pertumbuhannya, eee, jadi kemana-mana ya, tidak normal, sesuai dengan arah yang sebenarnya semestinya harus tumbuh. Jadi karena memang tidak terawat, dia mengikuti arah arah cahaya nih kayaknya nih tumbuhnya. Jadi tumbuhnya nggak normal lah istilahnya ya. Jadi, ini yang akan kita repotting nanti. Kita berharap dari proses, repotting ini pertumbuhan tanaman, cabai hias ini bisa kembali, seperti apa adanya, normal, sesuai dengan arahnya yang benar gitu kan. Ya, tugas saya hari ini adalah menyiapkan medianya sebaik mungkin tentunya ya. Medianya kita buat sebaik mungkin supaya nanti, pertumbuhan tanaman ini bisa lebih baik dari yang sekarang. Nanti kita akan coba, apa namanya ya, kita akan coba cek, sebelum, repotting dan setelah repottingnya. Oke, keren kan? Iya, berbicara tentang repotting sebenarnya, nggak ribet-ribet amat sih sebenarnya, ya tinggal mengganti, apa namanya, media yang sudah lama ini kita pindah ke media, pot yang, lebih layak, yang lebih bagus gitu, yang lebih, baik. Nah, tentunya, tidak hanya, bentuk potnya yang lebih bagus dan lebih baik. Jadi tidak ada gunanya nanti, repotting itu hanya potnya yang diganti dengan pot yang lebih baik, tetapi, kondisi media tanamnya sendiri, tanah, kemudian campuran, pupuk kandang kalau misalnya yang menggunakan pupuk kandang, atau campuran, tanah menggunakan sekamnya dan segala macam itu tidak dipersiapkan dengan baik ya. Jadi, sebenarnya inti dari repotting itu adalah bukan pada mengganti pot lama dengan pot yang baru, tetapi mengganti media yang lama dengan media yang lebih fresh, yang, kondisi, apa namanya, ketersediaan hara dari media tersebut lebih baik ya. Itu sih sebenarnya intinya menurut saya ya. Oke, sebelum kita lakukan repotting, ini untuk, apa namanya, supaya nanti, video yang, before dan afternya bisa terdeteksi atau termonitor dengan baik. Kita coba cek dulu, pertumbuhan dan perkembangan terakhir dari, tanaman, cabai hias ini ya, yang saya dapatkan dari pot sebelumnya ya, pot sebelumnya. Oke, ya ini dia nih. Oke pemirsa, ini adalah tanaman yang akan kita repotting ya. Ini akarnya sudah meringis-meringis seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau melihat seharusnya pertumbuhan tanaman ini, tegak, seperti ini ya, tegak begini. Tapi dia kemudian miring ke sini karena memang, ini rebah sepertinya ya, rebah. Kemudian posisinya waktu di, tempat asalnya itu kena mataharinya ke arah ke sini. Jadi dia akhirnya tumbuh, ke samping begini. Nah, nanti, kita akan coba perbaiki, apa namanya ya, posisinya saat repotting ya.
Kalau melihat pertumbuhan daun seperti ini ya, hijau, kemudian ada apa itu namanya, tunas-tunas baru yang tumbuh. Sepertinya dari pot yang lama juga tidak mengalami, tanaman ini tidak mengalami kekurangan nutrisi yang ekstrim ya. Artinya nutrisi yang berasal dari pot yang lama sudah cukup baik sih sebenarnya. Hanya kurang perawatan saja, makanya kita perlu lakukan repotting, pemirsa. Baik pemirsa, itu tadi sedikit ulasan terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan tanaman cabai yang ada di pot sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan persiapkan apa namanya, media untuk pot yang baru ya, media untuk pot yang baru ya. Ya, media yang akan kita gunakan kali ini adalah hasil dari composting sampah 5 rumah tangga yang beberapa waktu lalu juga saya sempat membuat videonya bagaimana cara membuang sampah rumah tangga yang di galon-galon bekas. Nah, kebetulan ada beberapa galon yang menurut saya kayaknya sudah compostingnya sudah jadi ya, sudah jadi. Nanti kita cek, nanti kita akan bongkar beberapa pot composting dan kita akan gunakan media ini ya pemirsa ya. Baik pemirsa, sekarang kita masuk ke proses persiapan media untuk kompos yang baru ya. Jadi seperti biasa pemirsa, seperti apa yang saya utarakan di awal tadi, bahwa proses repotting ini jangan sampai membuat pemirsa ribet, yang kemudian akhirnya membuat pemirsa tidak ingin melakukan hal-hal semacam ini ya. Dibuat santai saja, dibuat simple saja. Jangan terlalu banyak macam-macam deh gitu. Intinya adalah kita siapkan dulu pot ini. Nah, kebetulan pot yang akan saya gunakan ini adalah bekas dari pot compostingnya ya. Bekas pot composting ini nanti kita akan gunakan kembali ya. Nah pemirsa, kalau potnya sudah ready ya, sudah dipastikan siap diisi oleh media tanamnya. Sekarang kita lanjut ke membuat perbandingan medianya pemirsa ya. Nah, terkait dengan perbandingan media tanam ini pemirsa, tidak perlu ribet, maksud saya material apa yang ada yang pemirsa miliki itu yang digunakan ya. Misalnya kalau hari ini saya hanya ada kompos ini, kemudian nanti ada tanah, kebetulan pupuk kandang tidak ada. Nanti kemudian sekam bakar ya. Nah, saya menggunakan perbandingannya 1 bagian tanah, kemudian komposnya 2 dan sekam bakarnya 2 ya. Terkait dengan perbandingan ini boleh ini ya, luwes aja ya pemirsa ya. Kalau misalnya ingin medianya gembur banget ya, bisa perbandingan bisa dinaikkan ya. Misalnya tanahnya 1, kemudian sekam bakarnya 3, dan komposnya 3 gitu, enggak apa-apa, luas-luas saja gitu kan. Jadi prinsip dari media tanam ini adalah bagaimana kita membuat media tanam untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman ya. Jadi media tanam harus kita buat segembur mungkin, seremah mungkin. Kalau misalnya kalau misalnya nanti kita akan menyiram, porositas dari media ini ya cukup baik ya untuk sirkulasi udara di dalam media itu sendiri. Jadi tidak menggenang banget kalau disiram, kemudian tidak menjadi poros banget, atau kalau disiram langsung air habis gitu kan. Nah, jadi itu ya pemirsa ya yang bisa digunakan sebagai panduan untuk membuat perbandingan media tanam. Oke? Nah, dalam proses pemindahannya perlu juga ekstra hati-hati ya pemirsa ya. Karena akar-akar tanaman itu sangat peka sekali terhadap stressing ya. Sama juga dengan kita ya. Pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain ya, stres itu pasti ada ya. Begitu juga dengan tanaman. Oleh karena itu kalau bisa beberapa bagian tanah yang di perakaran, di bagian perakarannya ini dibawa ikut serta ke ini ya, ke pot yang baru ya, ke pot yang baru. Tidak harus semuanya, beberapa bagian saja. Ini fungsinya adalah untuk aklimatisasi akar tanamannya sendiri ya terhadap kondisi
media yang baru. Jadi kalau misalnya ada bagian yang lama, kita taruh di sini paling tidak nanti, akar ini bisa, menyesuaikan dirinya tidak jeglek banget ya, tidak langsung mak jeduk gitu tuh kan. Jadi, dia, oh ini masih merasa ini, tempat tinggalnya yang lama masih ada rasa-rasanya ada di sini, kemudian nanti, tempat tinggal yang baru, menyesuaikan gitu. Kira-kira begitu ya pemirsa saya. Nah, sebenarnya hanya, seperti itu ya, repotting, tanaman ya pemirsa ya. Jadi tidak ribet-ribet amat, versinya kita pakai versi yang ya versi yang simple saja gitu ya. Oke, mudah-mudahan informasi yang, sedikit ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.